Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Tata Kelola dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Enterprise Goals dan IT Related Goals. Anggota kelompok kami terdapat saya sendiri, yaitu Egan Alif Saniti, kemudian ada Rosa Aulianisa, Novalino Hamid Kiapmajaya, Ananda Sadrina, Ripka Angela Tiurma, dan Gibran Hartayuda. Materi pembahasan pada video kali ini terdapat 5 poin. Yang pertama, Enterprise Goals. Yang kedua, COVID 5. Yang ketiga, prinsip COVID 5 dan enabler. Yang keempat, pemetaan EG terhadap ITRG. Yang kelima, contoh pemetaan. Yang pertama, Enterprise Goals. Enterprise Goals terdiri dari dua kata, yaitu enterprise dan goals. Enterprise dapat berarti perusahaan, bisnis, ataupun organisasi. Goal sendiri dapat berarti tujuan, capaian, ataupun target. Seperti enterprise, perusahaan atau bisnis hadir untuk membentuk suatu value bagi stakeholder-nya. Fokus dalam menciptakan sustainable value untuk memenuhi kebutuhan stakeholder ini bukanlah hal yang dicapai secara tidak sengaja dari suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya goals atau tujuan, tidak ada satupun enterprise atau perusahaan bisnis yang dapat memberi kepuasan bagi stakeholder-nya maupun menyampaikan misi serta mencapai visinya. Hal ini membuat kebutuhan akan suatu enterprise goals, tujuan perusahaan atau bisnis menjadi hal yang penting. Dengan kata lain, enterprise goals atau tujuan perusahaan bisnis ini menjadi faktor kesuksesan paling penting untuk bisa mencapai atau memenuhi kebutuhan stakeholder-nya. Pada konsep IT seperti IT governance atau tata kelola TI merupakan tempat dalam membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya tata kelolanya. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari tujuan IT goals, serta dorongan enterprise goals atau tujuan perusahaan atau bisnis organisasi tersebut. Materi selanjutnya COVID 5. COVID, Control Objective for Information and Related Technologies, merupakan framework atau kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI. Tujuan COVID sendiri memberikan arahan bagi perusahaan atau bisnis atau organisasi dalam mengatur aktivitas TI yang berhubungan dengan bisnis manajemen secara layak dan terpercaya. COVID mengalami perubahan sejak tahun rilisnya pada tahun 1996 sampai 2018 dengan fungsinya masing-masing. Pada tahun 2012, COVID mengalami perkembangan dengan merilis COVID 5 yang mana kerangka kerja ini mengembangkan dan memperbaiki versi COVID sebelumnya, serta melakukan pemisahan antara IT dan manajemen. 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2013, COVID 5 di-upgrade dengan penambahan add-ons berupa manajemen risiko dan penguasaan informasi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai prinsip COVID. Prinsip COVID ada 5. Yang pertama ialah meeting stakeholder needs, di mana COVID 5 sendiri terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID 5 dengan konteks perusahaan tersebut. Selanjutnya ialah prinsip yang kedua, yaitu covering the enterprise end-to-end. COVID 5 di sini mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COVID 5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COVID 5 juga tidak hanya fokus pada fungsi IT, tapi menjadikan teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga ialah applying a single integrated framework, di mana COVID 5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID 5 di sini adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan, serta menyediakan panduan high level dan detail oleh standar-standar terkait lainnya. Berikutnya adalah enabling a holistic approach.
Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Selanjutnya adalah separating governance from management, di mana COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, serta melayani tujuan yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai enabler COVID, yang mana di sini ada 7. Yang pertama adalah Principles, Policies, and Frameworks, yaitu prinsip kebijakan dan tata kelola yang diterapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Kedua ada proses, yaitu proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang sudah disepakati sebelumnya. Ketiga ada organizational structure, yaitu kesesuaian struktur organisasi dan job deskripsi masing-masing pelaksana. Lalu kultur, ethics, dan behavior, yaitu budaya, etika, dan kebiasaan organisasi yang mendukung penerapan tata kelola itu sendiri. Lalu ada information, yaitu kebutuhan akan informasi untuk menentukan arah kebijakan sekaligus menghasilkan informasi juga. Lalu ada service infrastructure and application, yaitu pelayanan infrastruktur dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tata kelola. Terakhir, people, skills, and competencies, yaitu sumber daya manusia, skill, dan kompetensi pelaksana tata kelola yang mumpuni sebagai penentu keberhasilan tingkatan tata kelola. Sekian materi dari saya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan enterprise goals terhadap IT-related goals. Pada dasarnya di dalam dunia SITI atau Sistem Informasi dan Teknologi Informasi itu dijelaskan bahwa harus ada alignment atau keseimbangan atau sejalannya antara strategi dan tujuan bisnis dengan strategi dan tujuan TI atau Teknologi Informasi. Artinya tujuan TI atau IT goals ini harus sejalan dengan tujuan bisnis atau enterprise goals. Agar kedua hal tersebut dapat berjalan secara beriringan, sejalan, maka diperlukan beberapa tahapan. Salah satu dari tahapan tersebut adalah pemetaan enterprise goals terhadap IT-related goals ini. Seluruh tahapan pemetaan ini memerlukan suatu perspektif atau sudut pandang yang menggunakan metode Balanced Scorecard atau BSC. BSC inilah yang akan menjadi fokus utama dalam melakukan pemetaan. Kemudian, seperti yang terlihat pada gambar, terdapat tabel pemetaan enterprise goals dengan menggunakan COVID-5, di mana tabel tersebut memiliki beberapa kolom. Yang pertama ada BSC Dimensions, yang terdiri dari Financial, Customer, Internal, dan juga Learning and Growth. Kemudian ada kolom Enterprise Goals itu sendiri, yang terdiri dari 17 poin. Dan juga yang terakhir ada kolom Related to Governance Objectives, yang terbagi lagi menjadi 3 poin. Pemetaan enterprise goals terhadap IT-related goals ini dilakukan dengan memberikan tanda P atau primer atau primary, atau juga tanda S atau sekunder atau secondary. Tanda P ini atau primer berarti ada hubungan antara enterprise goals dengan IT-related goals yang sangat kuat. Sedangkan tanda S atau sekunder atau secondary ini berarti tidak ada hubungan yang dominan antara enterprise goals dengan IT-related goals. Artinya hubungan tersebut biasa-biasa saja. Namun apabila antara enterprise goals dengan IT-related goals tidak ada hubungan sama sekali, kolom dari baris tersebut dikosongkan. Nah, pada tabel bisa dilihat tanda P, S, dan dikosongkan itu berada pada kolom Related to Governance Objectives yang terdiri dari 3 poin. Selanjutnya dapat kita lihat terdapat gambar pada sebelah kiri berupa tabel yang merupakan pemetaan enterprise goals terhadap IT-related goals secara umum. Bisa kita lihat terdapat kolom IT-related goals yang memiliki 17 poin secara vertikal yang terdiri dari Financial, Customer, Internal, serta Learning and Growth. Dan juga terdapat kolom Enterprise Goals itu sendiri yang terdiri dari 17 poin secara horizontal yang juga memiliki Financial, Customer, Internal, serta Learning and Growth. Perlu kita ketahui bahwa kolom dari IT-related goals dan juga Enterprise Goals ini dikelompokkan sesuai dengan dimensi dari BSC atau Balanced Scorecard. Bisa kita lihat pada tabel, terdapat tanda P, S, dan juga kolom yang diputihkan atau dikosongkan. Jadi untuk tanda P ini diwarnai dengan warna biru pekat, berarti memiliki hubungan yang sangat erat.
atau memiliki hubungan yang dominan. Sedangkan tanda S diwarnai dengan biru lebih muda berarti memiliki hubungan yang biasa saja, tidak terlalu dominan hubungannya. Sedangkan warna putih atau yang dikosongkan ini tidak memiliki hubungan sama sekali antara enterprise goals dan juga IT related goals. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus pertama. Contoh kasus pada studi pertama ini adalah kinerja staf di LSMB dengan penerapan Electronic Health Record atau rekam kesehatan elektronik yang disingkat EHR. Nah, untuk Enterprise Goals di sini mereka mengambil kode EG14 atau Enterprise Goal 14, yaitu produktivitas operasional dan staf. Nah, mereka tuh Enterprise Goal itu adalah penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk percepatan pelaporan statistik operasional rumah sakit, penerimaan pasien, dan produktivitas staf dalam menyediakan informasi. Nah, lalu untuk IT related goal-nya sendiri itu adalah kode ITRG 08 untuk yang primer, lalu untuk yang sekunder ada ITG 09, ITG 11, ITG 12, dan ada primer lagi ITG 16. Nah, untuk primer atau primer ini yang ITRG 08 ini adalah penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi memadai. Untuk yang sekunderinya ini adalah realisasi manfaat dari investasi TI dan portofolio layanan. Nah, untuk contoh studi kasus kedua akan dijelaskan oleh Gibran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus kedua. Contoh pada studi kasus kedua ini adalah milik PT Jamkirda Jateng. Di sini, Enterprise Goal atau yang disingkat EG berwarna orange didapatkan dari BSC, yaitu deskripsi pemecahan masalah, dan dicocokkan dengan kode Enterprise Goal dan IT Related Goal pada tahap pertama. Jika dilihat tabel, terdapat 17 IT Related Goal yang ketetapannya itu dari framework. Samakan Enterprise Goal yang berwarna orange dan IT Related Goal-nya. Di sini ditandai kotak merah dengan huruf P, sehingga didapatkan Enterprise Goal terhadap IT Related Goal dari contoh kasus ini. Jadi, dari hasil seleksi didapatkan 14 dari 17 IT Related Goal yang akan masuk ke tahap pemetaan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.